Udah masuk di tahun zaman serba canggih aja, ternyata masih ada yang percaya dunia perdukunan. Mungkin sebagian memang percaya benar adanya, tapi kalau asal percaya jadi begini nih. Seorang dukun palsu ketahuan berbuat asusila ke siswi SMA. Ironisnya perbuatan bejat pelaku sudah dilakukan sebanyak 13 kali. Tindakan asusila itu terungkap saat pelaku minta uang 3 juta rupiah kepada ibu korban. Seorang dukun palsu ditangkap karena ketahuan berbuat asusila ke siswi SMA. Ironisnya, perbuatan bejat pelaku itu sudah dilakukan sebanyak 13 kali. Tindakan asusila itu terungkap saat pelaku minta uang 3 juta rupiah ke ibu korban. Pelaku diketahui berinisial NH alias Tomo, 43 tahun, dan korbannya berinisial AS, 17 tahun. NH mempelajari pengetahuan pengobatan di media sosial. Tabib palsu yang juga warga desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar itu ditangkap petugas Polres Blitar pada Senin 11 Januari 2021 lalu. AS adalah siswi SMA asal desa Dayeng, Kecamatan Riginrejo, Kabupaten Kediri yang beberapa kali dikerjai pelaku saat pengobatan. Mengutip hasil keterangan dari pelaku dan orang tua korban, pada 2019 lalu korban yang masih duduk di kelas 2 SMA awalnya bermaksud mengobati penyakit kista yang dideritanya. Entah siapa yang memberitahu kalau pelaku dianggap orang pintar, akhirnya korban dibawa berobat ke rumah pelaku. Informasinya orang tua korban diberitahu temannya kalau ada tabib yang bisa mengobati berbagai penyakit, yaitu NH yang sebenarnya seorang pengangguran. Namun saat itu pelaku menyuruh gadis itu masuk ke kamar dan ibunya disuruh menunggu di ruang tamu rumah pelaku. Saat korban diterapi, pelaku menyuruh korban melepas pakaian. Ternyata pelaku memang pria hidung belang meski sudah beristri dan punya 2 orang anak. Begitu melihat korban sudah melepas semua pakaiannya, pelaku mulai berbuat nakal, seperti meraba-raba bagian terlarang, lagi-lagi dengan alasan mendeteksi penyakit korban. Setelah pengobatan abal-abal pertama itu, pelaku jadi ketagihan. Dari pengakuan orang tua korban, terhitung sudah 13 kali ia membawa anak gadisnya ke rumah pelaku. Orang tua korban tidak tahu selama itu pula anaknya diperlakukan tidak senonoh saat di dalam kamar. Meski curiga, namun permintaan pelaku tetap dituruti. Saat itu juga ibunya menyerahkan uang 3 juta rupiah. Namun sang ibu kemudian bertanya pada anaknya soal cara pelaku mengobatinya. Ia heran bahwa pelaku akan melakukan USG padahal itu adalah pengobatan alternatif dan tak ada kaitannya dengan kehamilan. Akhirnya korban pun mengungkapkan perbuatan bejat pelaku. Ia menuturkan setiap kali berobat dirinya dilecehkan. Sementara pelaku NH mengaku bukan tabib atau orang yang bisa mengobati penyakit sebagaimana yang diyakini korbannya. Itu hanya modus agar mendapatkan mangsa yang bisa dijadikan pemuas nafsu bejatnya.